Kita di Kampung RBSD mau dakwah di MPM Meren. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal mustakbirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini insyaallah kita akan dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah panutan kita yang harus kita ikuti jejak langkah beliau dari A sampai dengan Z, dari pagi sampai dengan malam, dari berangkat sampai dengan pulang. Seluruhnya adalah tauladan bagi kita semua. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara marilah kita ambil hikmah pelajaran dari ibadah-ibadah dan juga wabah yang terjadi kepada kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada beberapa pesan ibadah dan wabah bagi kita. Akhir-akhir ini kita mendapatkan musibah, yaitu berupa wabah. Tapi alhamdulillah insyaallah bagi seorang yang beriman, wabah akan menjadi alat untuk meningkatkan ibadah. Jadi wabah adalah sarana untuk meningkatkan keimanan. Wabah adalah sarana untuk meningkatkan ketakwaan berbentuk ibadah-ibadah, baik itu ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah, spiritual, maupun ibadah sosial yang akhir-akhir ini kita laksanakan. Seperti ibadah kurban, di situ ada ibadah spiritualnya, di situ juga ada ibadah sosialnya. Ibadah puasa itu ibadah spiritual, tetapi di dalamnya juga ada makna ibadah sosial. Apa saja pesannya? Minimal ada 3 pesan daripada wabah dan ibadah yang rutin yang biasa kita lakukan. Yang pertama, sesungguhnya ibadah itu adalah melatih cara hidup yang sehat. Dan wabah saat ini juga ini melatih kita agar kita terbiasa hidup dengan gaya hidup yang sehat. Sebetulnya kita 5 kali dalam sehari ditugaskan berwudu. Bahkan para ulama-ulama yang soleh menganjurkan agar kita tidak putus berwudu. Sesungguhnya ini sama dengan pesan daripada tadi protokol kesehatan, bahwa kita harus sering cuci tangan. Di dalam wudu bukan hanya cuci tangan, tetapi juga cuci muka dan kaki. Jadi sebetulnya sudah lama ini pesan bagi kita bahwa sesungguhnya wabah dan ibadah ini sudah sama-sama melatih kita agar hidup bersih. Yang kedua, wabah dan ibadah ini mengajarkan kita akan karakter disiplin. Kita sholat itu tepat waktu.
Tidak boleh kita sholat misalnya dirapel, tidak boleh, tapi harus disiplin. Nah, ketika kita terjadi wabah ini, kita pun dituntut untuk disiplin, ada social distancing, ada memakai masker dan lain sebagainya. Itu adalah pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita untuk jangan-jangan new normal itu sesungguhnya normal sesungguhnya. Jadi new normal itu hakikatan normal sesungguhnya. Jadi normal yang benar itu adalah new normal. Ketika kita sering cuci tangan, ketika sering basuh muka, itu sesungguhnya new normal. Kita diajarkan sehat, termasuk kemarin kita melaksanakan ibadah kurban. Jangan-jangan selama ini kita ini banyak kesalahan dalam memakan daging hewan. Kita tidak pernah melihat bagaimana proses penyembelihannya. Ini mengajarkan kepada pengusaha hewan, pengusaha yang menyembelih daging, menyembelih hewan, agar mengikuti aturan-aturan Islam. Ketika pelaksanaan Idul Adha juga, kita langsung makan makanan daging yang segar. Tidak sedikit kita di bulan-bulan yang lain mau makan daging bisa jadi sudah berbulan-bulan. Bisa dilihat kalau dari aspek kesehatannya mungkin bisa jadi jauh lebih baik daging yang segar seperti yang terjadi kemarin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagi orang yang beriman, wabah ini akan menjadi hikmah. Karena wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan yang buruk ini, wabah ini lebih baik bagimu untuk mengarahkan kehidupan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Jangan-jangan kehidupan sebelumnya kita kurang wajar, maka Allah ajarkan kita agar kembali kepada hidup yang wajar. Dan nanti wabah ini akan berakhir ketika umat Islam bisa betul-betul kembali menjadi muslim yang senang berwudu. Jadi maknanya bukan hanya cuci tangan, tetapi bagi umat Islam lebih dari sekedar cuci tangan. Ada wudu, ada mandi dan menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi ilal fasiqin." Bagi orang yang beriman, wabah ini adalah hikmah. Ini dari Allah. Ini adalah cara agar kita dapat banyak pahala, bisa beribadah. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang bisa beramal dengan adanya wabah. Nah, ini merupakan sarana bagi kita untuk berbagi dan lain sebagainya. Tetapi mungkin bagi orang-orang yang beriman, yang tidak beriman, orang kafir, ini dianggap penyiksaan. Ini dianggap sesuatu yang sangat meyakinkan bagi dirinya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Covid juga mengajarkan kepada kita bahwa ibadah itu ternyata bukan hanya tentang ibadah spiritual sholat, tetapi ketika kita sholat juga harus menjaga protokol. Kenapa? Karena bisa jadi kalau diantara kita tidak menjaga protokol, justru ibadah ini akan membahayakan. Bayangkan kalau ada satu masjid yang terkena misalnya gara-gara tidak menggunakan protokol, nanti bisa lebih banyak lagi masjid yang tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan karena mungkin kita ini bisa menjaga protokol dengan baik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua, makna daripada ibadah dan wabah ini sebetulnya kita harus melaksanakan yang disebut ada yang WFH, work from home. Jadi bekerja dari rumah. Bahkan di kampus itu sampai Desember work from home. Absen aja online sekarang, semuanya serba online. Jangan-jangan ini mengajarkan kepada kita untuk uzlah. Jadi pola lama itu yang 5 hari kerja, jangan-jangan itu adalah pola yang tidak bagus.
Karena 5 hari kerja apalagi ditambah lembur, itu bisa ketemu keluarganya itu sangat sedikit. Bisa berinteraksi sangat sedikit dengan anak. Nah, jangan-jangan dengan adanya WFH ini kita diajarkan untuk uzlah. Di zaman para ulama dulu, uzlah itu sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Apa itu uzlah? Uzlah itu adalah menghindarkan diri dari hiruk pikuk kehidupan, memikirkan kehidupan dunia. Kalau kita sering bermain misalnya di Twitter, itu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan, pakar-pakar yang bisa menyelesaikan karya-karya di masa pandemi. Selama sebelum pandemi terlalu sibuk, diundang ke TV ini, diundang kemana, diundang acara apa, di hotel apa. Selama pandemi dilaksanakan dengan metode misalnya menggunakan online, menggunakan media sosial, menggunakan Zoom dan lain sebagainya, Zoom meeting, Google Meet dan lain sebagainya. Akhirnya karena banyak waktu di rumah, banyak waktu bersama keluarga, mereka bisa menyelesaikan karya-karya besar. Kalau kita bukan seorang ilmuwan, kita sesuai bidang kita. Ketika kita WFH, jangan digunakan untuk santai, tetapi justru disitulah kita merilekkan diri kita. Mungkin di situ ada ide-ide segar untuk meningkatkan kapabilitas kita, untuk meningkatkan kualitas kerja kita. Kalau kita belajar dari kupu-kupu, dari mulai kepompong menjadi ulat lalu menjadi kupu-kupu, itu terjadi karena mereka uzlah. Itu terjadi karena mereka berpuasa. Itu terjadi karena mereka merenung yang sangat dalam, sehingga ulat kepompong yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang dicintai oleh semua orang, menjadi manusia yang semakin lebih bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir, pesan ibadah dan wabah itu adalah pesan kerjasama, pesan sosial. Di zaman ini kita kadang-kadang tidak terlalu merasa butuh orang lain. Kadang-kadang di satu ruangan kita malah komunikasinya dengan orang di luar yang jauh. Kita berkumpul di satu tempat tetapi masing-masing sangat intens dengan gadgetnya. Ini menyadarkan kepada kita wabah ini ketika kita lama tidak boleh ke tempat kerja karena berbagai alasan, kita ternyata sedih. Ternyata banyak libur itu nggak enak juga. Nah, disinilah apa? Artinya kita butuh orang lain. Artinya kita butuh kebersamaan. Nah, di antara problem umat Islam, di antara problem itu adalah umat Islam itu sulit bersatu. Kenapa umat Islam jumlahnya di dunia, ada yang bilang akhir-akhir ini nomor 1 jumlah penduduk muslim di dunia, walaupun perlu dicek lagi. Tetapi kenapa umat Islam tidak menjadi nomor 1? Karena umat Islam umumnya sulit bersatu. Umat Islam sulit dipecah belah. Hanya berbeda pendapat sedikit terbelah. Hanya berbeda pendapat sedikit bertengkar dan lain sebagainya. Nah, ini adalah momentum bagi kita. Jadi kalau seandainya kita bersatu, problem itu mudah diatasi oleh umat Islam. Sudah banyak cara-cara, instrumen-instrumen yang dibuat oleh Rasulullah untuk mengatasi berbagai persoalan. Misalnya mengatasi kemiskinan, itu kan ada zakat, infak, sedekah, wakaf. Tetapi yang paling bermasalah, ibadah-ibadah umat Islam itu yang paling bermasalah itu tentang zakat. Tentang zakat. Nah, ini perlu kebersamaan. Kenapa saya katakan cukup bermasalah? Karena potensi zakat di Indonesia, ini muslimnya 85% lebih. Kalau orang-orang yang mampunya berzakat di Indonesia itu dalam setahun tidak kurang dari 210 triliun.
210 triliun zakat. Itu baru zakat. Yang wajibnya saja zakat ya. Belum infak, belum sedekah, itu bisa menyelesaikan berbagai masalah ekonomi. Kalau amilnya benar, yang zakatnya mau membayar, disalurkan kepada yang tepat, itu akan menyelesaikan masalah yang sangat luar biasa besar. Tahun lalu, misalnya Baznas melaporkan hanya terkumpul 10 triliun. Potensinya 210 triliun lebih, hanya terkumpul 10 triliun. 10 triliun itu dikumpulkan dari Baznas, dari dompet doa apa segala macam yang laz yang dikelola oleh swasta, itu hanya 10 triliun secara nasional. Jadi untuk mengentaskan kemiskinan ini sulit kalau seandainya umat Islam sulit melaksanakan seluruh ibadah-ibadah di dalam umat Islam, baik itu ibadah spiritual maupun ibadah sosial seperti zakat dan lain sebagainya. Dengan kebersatuan, dengan kebersamaan, insya Allah sebetulnya bisa diselesaikan semua persoalan-persoalan. Jadi di dalam Islam itu instrumennya itu sudah sangat modern. Tadi instrumen kesehatan, wudhu, itu sudah sangat betul-betul modern. Instrumen ekonomi sudah ada, instrumen politik sudah ada, semua sudah ada dalam Islam. Tetapi bagaimana kita tinggal melaksanakan Islam dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ibadah dan wabah ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita untuk hidup kepada kehidupan yang normal sesungguhnya. Mudah-mudahan kita segera terbebas dari bencana dan kita dapat mengambil hikmah dari semua yang terjadi, dan kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu ma'am jami'is sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa uzihum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidolatil islam bihidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'iman. Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وقال رب اغفر لي وارحمني كما ينبغي